Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa huwa Rabbil falah, alladhi qad ja'ala al-kawnayn al-manjahah, wa aydan wa Rabbil maslahah, alladhi qad ja'ala hadhihi ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah fin nubuwah war risalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil azamah wa sayyidis samahah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah fil maharah wal fatanah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muhsinin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rasa syukur yang mendalam kita ucapkan alhamdulillah sebagai refleksi takwa kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas duniawiyah hari ini, besok, dan yang akan datang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidus Samahah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadikan pribadi kebaikan dari diri Nabi Muhammad SAW tersebut sebagai acuan ataupun pedoman hidup kita di dalam beragama maupun juga di dalam bergaul di lingkungan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema khutbah kita pada Jumat kali ini adalah surga dunia. Ketika kita mendengar kata surga dunia, yang terbayang di sebahagian kita mungkin hal-hal yang berbau kealpaan, kemudian seksual,
atau juga sikap hidup yang terlampau di dalam mengelola nikmat Allah. Tapi surga dunia yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita dapat menjadikan dunia ini surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dan ini adalah reward atau penghargaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana di dalam firman-Nya surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, maka baginya 2 surga. Surga itu surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi ternyata surga itu tidaklah kita inginkan yang di akhirat saja, tetapi ada surga yang memang harus kita tempuh, yaitu surga dunia. Apa surga dunia itu? Itulah yang dikatakan Allah tadi, orang yang takut dengan Tuhannya, dia akan mendapatkan 2 surga di dunia dan di akhirat. Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir mencapai surga dunia itu adalah dengan jannatun bil amal wa jannatun bit tafaddul. Menggapai surga dunia itu adalah dengan amal kebaikan, dan mendapatkan surga akhirat itu adalah dengan tafaddul, berkah dari perbuatan baik kita di dunia ini. Itu sebabnya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, inna fid dunya jannatun wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang belum masuk ke dalam surga dunia itu, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat. Kita sering mendengar orang berkata, dunianya ini, gak dibawa matinya ini, harta ini, semuanya kita akan kembalinya kepada Allah. Kalimat itu sepintas benar, tetapi bisa keliru di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang menafsirkan surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi ada mufassir jalanan mencoba menafsirkan Al-Quran bahwa dunia ini gak ada apa-apanya dibanding akhirat. Dunia ini kalah keutamaannya dengan akhirat. Padahal bukan itu penafsirannya. Ayat itu merupakan edukasi yang diberikan Allah kepada kita. Artinya begini, kalau di dunia ini kita berfoya-foya, di dunia ini bermabuk-mabukan, di dunia ini kita menzalimi sesama, di dunia ini kita berlebih-lebihan di dalam menggunakan nikmat Allah, di dunia ini kita bermaksiat, tentu pasti akhirat lebih utama dibanding dunia yang kita lakukan dalam hal yang negatif. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, dunia bukan untuk dibandingkan dengan akhirat,
Tapi dunia justru adalah mazra'atun lil akhirah, yaitu ladang amal kita untuk menuju akhirat. Tanpa dunia ini nggak bisa kita masuk surga, karena kita beramal di dunia. Kita sholat juga di dunia, kita puasa juga di dunia. Jadi jangan salah memahami dunia itu. Sering kita juga mendengar hadis-hadis Nabi dibawakan, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Ini sering kita dengar itu. Jadi karena kesalahan dalam menginterpretasikan hadis tadi, ya udah nggak usah kerja lagi, ya udah nggak usah lagi melakukan goal untuk mencapai tujuan hidup. Ya udah, karena dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, ngapain lagi kerja, ngapain lagi usaha. Ya akhirnya kesalahan di dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut membawa petaka bagi umat ini. Maksudnya apa? Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Tentu penjara bagi kita yang beriman ketika kita bisa melakukan maksiat, kita menahan diri untuk tidak bermaksiat, itu kan penjara itu. Ketika seseorang itu mampu untuk berfoya-foya, berleha-leha, menghabiskan waktu dengan percuma, tapi dia penjarakan diri dia tahan diri dia untuk tidak berleha-leha, tidak berfoya-foya, tidak menghambur-hamburkan waktu. Itu maksud daripada dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Tapi justru dunia ini adalah surganya bagi orang-orang yang beriman ketika mereka beramal, ketika mereka melakukan perbuatan baik. Saya mau tanya, apa kita melakukan kebaikan itu tidak bahagia? Pasti ada kebahagiaan di dalamnya. Itu surga. Ketika kita membantu sesama, apakah hati kita tidak tenang? Pasti ada ketenangan. Ketika kita membantu orang lain, itu surga. Jadi perbuatan-perbuatan baik itulah surganya orang-orang yang beriman. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita capai. Sepintas hampir sama, orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga. Orang-orang yang berbuat jahat dia juga bisa bersenang-senang. Tetapi di dalam kebaikan tidak ada resiko, tapi di dalam kejahatan penuh dengan resiko. Kita berbuat baik tidak ada resiko, tapi kita berbuat jahat, korupsi, resikonya penjara, harta tidak berkah. Mencuri penuh dengan resiko, itu kejahatan. Bisa digebuki orang, masuk penjara, hancur reputasi akibat perbuatan mencuri tersebut. Terlena di tempat-tempat prostitusi atau pelacuran. Awalnya nikmat, awalnya mungkin lezat, mendapatkan surga, tapi ternyata surga itu surga tipuan. Lambat laun uang habis, kemudian kesehatan pun juga digerogoti. Mulai terkena HIV AIDS, mulai terkena penyakit kencing nanah atau raja singa, akibat memuaskan diri berlebih-lebihan. Hati-hati, tinggal kita pilih, kita mau surga yang asli atau surga yang penuh dengan kepalsuan. Kita sendiri yang akan menempuhnya. Bagaimana kita bisa menciptakan surga dunia itu?
Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahun." Dan tidak lain kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu, tapi kalau kamu beriman di dunia itu, wa tattaqu, bertakwa di dunia itu, yu'tikum ujurakum wa yas'alkum amwalakum, Allah pasti akan kasih reward, pahala untuk kalian, dan Allah tidak akan menuntut sedikit pun harta kalian. Jadi dalam ayat itu jelas sekali ada edukasi dari Allah. Silahkan kejar dunia, silahkan capai gol-gol dunia, tapi dengan iman dan takwa. Itu pesan, supaya kita selamat dari dunia hingga akhirat. Jadi dunia ini adalah permainan, jelas. Ini permainan, ini adalah game yang harus kita jalani. Ada stake 1. Itulah mulai kita berada di dalam alam rahim ibu kita. Lalu stake kedua atau round kedua, kita dilahirkan ke bumi. Lalu kemudian ronde ketiga, kita menjadi anak-anak. Yang keempat menjadi remaja. Stake selanjutnya yang kelima menjadi dewasa. Yang keenam menjadi tua. Dan step yang ketujuh kembali menghadap Allah Ta'ala. Itu kan game. Nah mungkin anak-anak muda yang tahu main game pasti tahu di dalam game itu ada aturannya. Di dalam game itu ada rule-nya yang harus dipatuhi dan harus ditaati. Kalau game saja ada peraturannya, apalagi dunia ini penuh peraturan. Ada hal-hal yang nggak boleh kita langgar, ada hal-hal yang harus kita taati supaya kita bisa menyelesaikan game ini. Lalu dunia itu adalah tempatnya senda gurau. Jelas kita tidak salah tertawa, tidak ada salahnya kita bergurau, bercanda, selagi itu dalam batas-batas yang dibenarkan, tidak berlebih-lebihan. Silahkan. Karena Allah lah yang membuat kita tertawa, Allah juga yang mendatangkan rasa tangis dalam diri kita. Itu manusiawi, tapi tetap dalam koridor iman dan takwa. Jadi kita harus menciptakan surga dunia untuk kita dalam kerangka kebaikan tentunya. Bagaimana kita menciptakan surga dunia itu? Pertama, yang harus kita lakukan, berbuat kebaikan dengan tulus karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi berbuat baik ini harus tulus. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdun nas, innahu min ahlin nar, wa ya'malu bi'amali ahlin nar fima yabdun nas, wa huwa min ahlil jannah." Ada seseorang dia beramal dengan amalan penduduk surga dalam pandangan manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah penduduk neraka. Ada orang yang kelihatan manusia beramal seperti beramal ahli neraka, tapi sesungguhnya ternyata dia adalah penduduk surga. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita, kalau beramal tuluslah, ikhlaslah. Jangan mengharap pujian makhluk, jangan mengharapkan puja dan puji dari atasan, dari pimpinan, dari mertua. Kita harus mengikhlaskan diri di dalam beribadah tersebut. Ketika kita ikhlas, ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa beban, surgalah bagi kita.
Tapi kalau kita bekerja, beribadah karena ingin dipuji-puji, tidak surga yang kita dapatkan. Capek memuaskan orang lain hanya karena agar orang lain mengatakan kita, wow, hebat ya, mantap ya. Lelah kalau kita beribadah, bekerja hanya karena ingin ria, dipuji-puji atau disanjung-sanjung oleh manusia. Jalani aja, lakukan saja karena Allah, supaya nggak capek gitu. Karena surga itu nggak capek sebenarnya. Surga itu bukan tempat berlelah-lelah. Nah, di dunia ini kita sudah latihan diri, training kita, bekerja, beramal, ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah tenang hati. Kalau sudah tenang, terasa kita merasakan surga. Itu yang pertama. Mari kita berbuat kebaikan dengan tulus karena takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, berbuat baik pun bukanlah suatu hal yang berat bagi kita. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa menciptakan surga dunia yang benar-benar surga asli, bukan surga tipuan, kita harus memperluas rasa kecukupan di dalam diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Siapa orang yang pagi-paginya tenang perasaannya, sehat badannya, cukup kebutuhannya hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Nah, kalau sudah seperti itu, hati yang qanaah, yang cukup, pasti kita merasakan surga itu. Jadi artinya hadis tadi mengajak kepada kita, masalah hari ini ya hari ini sajalah, besok lain lagi. Kalau udah cukupnya hari ini, bisa makan hari ini, surga lah itu. Masalah nanti Allah menambahkan kita rezeki yang lain, itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau kita sudah cukup hari ini, surgalah itu. Sabar, jangan ikut waktu orang, ikut waktu kita saja. Biar orang lebih duluan kaya, biar orang bisa duluan beli ini, beli itu, tenang aja. Asal sudah dicukupkan oleh Allah, surgalah itu. Kalau nanti dapat lebih lagi diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Itu semuanya kehendak Allah. Lalu kemudian, supaya kita bisa menciptakan surga dunia ini, apa yang kita lakukan adalah memperbanyak doa dan harapan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Otaknya ibadah, berarti otak. Otak itu adalah alat untuk berpikir. Jadi semua problem ternyata ada di pikiran kita. Semua masalah, cara menyikapinya itu ada dalam pikiran kita. Doa itu bahasa lainnya adalah ar-roja, harapan. Leonard mengatakan, pray is not a preparation for the battle, it is the battle. Doa itu bukanlah suatu persiapan untuk menghadapi pertempuran, tetapi doa adalah pertempuran yang sebenarnya. Bayangkan, coba kita yang hadir di sini pasti pernah merasakan bagaimana pikiran kita bergejolak, perasaan kita bergejolak, hati tidak tenang, gelisah. Itu pertempuran. Saat kita merasakan stres, saat kita mengalami kegelisahan, kegalauan, dendam yang kesumat, batin kita bertempur di situ. Nah, disitulah kita tancapkan kekuatan doa kita. Bagaimanapun susahnya hidup kita, bagaimanapun beratnya perjalanan hidup ini, semaikan di dalam pikiran kita
harapan-harapan yang terbaik bahwa segalanya pasti akan berakhir dengan indah. Segala sesuatu pasti akan berjalan dengan baik. Walau bagaimanapun sulitnya, tetap optimis. Itu dia. Doa adalah otaknya ibadah. Dari otak, dengan kita berpikir melalui otak ini, kita harus semaikan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang optimis, bahwa selalu ada jalan keluar dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah berhasil memenangkan doa dalam pertempuran itu, surgalah yang kita rasakan. Berapa banyak keselamatan, berapa banyak kebahagiaan yang didapat dengan doa-doa kita yang tulus. Semoga apa yang disampaikan ini, dengan ilmu saya yang gak banyak, dengan wawasan saya yang terbatas, dapat membawa kita kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Mari kita jadikan dunia ini surga, surganya kebaikan. Tempat kita bercocok tanam untuk menyemai segala macam perbuatan amal soleh untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari surga dunia ini kita benar-benar akan mendapatkan surganya akhirat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.